Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Evila Dwi Arum akan sedikit menyampaikan mengenai ringkasan Ijaz Balaghi. Karena hal ini sudah dibahas pada mata perkuliahan Ijaz Balaghi, karenanya saya menyampaikan poin-poinnya saja. Baiklah, jadi karena kita membahas mengenai Ijaz Balaghi atau keindahan kata-kata Al-Quran, kita mulai dari pengertian atau definisi Al-Quran terlebih dahulu. Nah, Al-Quran itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Nah, secara istilah itu Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, seperti yang kita ketahui ya, dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, hukumnya qat'i, tidak ada keraguan, seperti ketika kita melihat matahari terbit dari timur, tidak ada yang menyangkalnya. Seperti itu juga dengan Al-Quran, tidak ada yang menyangkalnya. Kemudian membacanya merupakan ibadah dan diawali dengan surah Al-Fatihah serta diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, kemudian masuk pada nama lain dari Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Furqan, yang artinya pembeda, karena seperti yang kita ketahui Al-Quran itu adalah kitab penyempurna yang berbeda dari kitab-kitab sebelumnya. Ia diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, itu nama lainnya juga At-Tanzil, yang mana diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian ada Al-Dzikr, yang isinya pengingat yang bisa mengingatkan seluruh manusia kepada Allah. Isinya itu juga pengingat-pengingat untuk selalu berbuat kebaikan. Kemudian juga ada Alkitab. Nah, kemudian masuk pada mukjizat Al-Quran. Ini ada beberapa aspek. Yang pertama itu aspek bahasa. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa dan sastra dalam Al-Quran itu sangat tinggi, dan itu diakui oleh para sastrawan Arab yang mereka mendalami mengenai sastra-sastra seperti itu. Kemudian ia juga mudah dipahami, banyak misteri di dalamnya. Kemudian nada, huruf yang indah, teratur, bersajak, banyak sekali keunikan dalam bahasa Al-Quran. Kemudian ada aspek berita, jadi Al-Quran itu tahu menjelaskan mengenai masa lalu dan masa depan. Seperti apa masa lalu? Itu seperti salah satunya kisah Nabi Nuh, mengenai kisah Nabi Adam, penciptaan manusia. Kemudian ada juga tentang Fir'aun, yang kebenarannya tentang tenggelam itu baru diketahui sekitar abad 20 ya. Kemudian ada masa depan, yaitu meramalkan kemenangan Romawi setelah kekalahannya dari Persia. Jadi 7 tahun setelah Rasul itu wafat, Al-Quran diturunkan, itu benar-benar terjadi. Kemudian ada isyarat ilmiah. Nah, isyarat ilmiah ini apa? Seperti teori Big Bang yang mengatakan bahwa semula alam semesta ini satu padu, kemudian berpecah jadi Big Bang, seperti itu. Kemudian ada juga Syamsun yang dikatakan dengan kata-kata Diyaun, kemudian Komarun dengan Nurun, padahal sama-sama cahaya. Ternyata setelah diteliti, Diyaun ini memancarkan cahaya sendiri, jadi matahari memancarkan cahaya sendiri. Kalau Komarun itu pakai Nurun, sebab cahayanya itu merupakan pantulan atau bukan asli dari dirinya sendiri, seperti itu. Nah, ini masuk pada balaghah. Jadi apa sih balaghah? Menurut bahasa itu al-wusul wal intiha, sampai atau mencapai. Kemudian secara istilah mengemukakan isi hati yang indah dengan bahasa yang benar, fasih, atau melekat dalam hati dan sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi lawan bicara. Jadi mengatakan kepada lawan bicara itu dengan bahasa yang jelas, benar, fasih, juga indah, dan itu sesuai dengan lawan bicaranya, atau sampai kepada
pihak kedua itu yang diajak bicara. Nah, ini terkonsep dalam 3, yaitu ada ma'ani, bayan, dan juga badi. Nah, ini masuk pada ilmu ma'ani. Jadi ma'ani itu jamak dari makna, yang berarti pengertian atau makna. Secara istilah, ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata Arab yang sesuai dengan muqtada hal atau tujuan maksud suatu perkataan. Jadi intinya adalah makna yang ingin disampaikan itu tersampaikan. Seperti itu. Banyak sekali bahasannya, itu seperti isnad, musnad ilaih, qasr, dan lain-lain. Contohnya salah satunya yaitu tentang kalam khobar yang mengandung istirham. Nah, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, itu Nabi Musa yang memohon kepada Allah, mohon belas kasih barang sedikit makanan. Kemudian ada lagi contohnya yaitu qasr. Nah, qasr itu adalah batasan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah itu apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, karena memang yang memiliki langit dan bumi itu hanyalah Allah. Ini salah satu cabang dari ilmu balaghah, makna, ma'ani yang disampaikan dalam Al-Quran. Kemudian masuk pada ilmu bayan. Nah, kalau tadi ma'ani itu bertumbuh pada maknanya, kalau bayan itu penjelasan. Jadi apapun itu boleh diungkapkan dengan berbagai ungkapan asal sesuai dengan muqtada al-hal, maksud dan tujuannya. Nah, ini ada banyak, ada 3 pembahasannya, itu tasbih. Tasbih itu perumpamaan, kemudian kinayah itu sindiran, dan juga majas, bisa majas hiperbola, majas personifikasi atau sebagainya. Itu dalam Al-Quran ada. Salah satu contohnya itu tasbih. Ya, ini masalul ladzina yufiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi infak itu seperti sebutir benih, kemudian dari satu butir itu tumbuh 7 bulir. Nah, pada tiap-tiap bulir itu 100 biji. Itu perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Itu baru salah satunya. Nah, kemudian ada ilmu badi'. Nah, secara bahasa itu sesuatu yang diwujudkan tanpa ada contoh sebelumnya, seperti wazan fa'ilun pelaku, pencipta. Jadi badi itu seperti itu. Nah, istilahnya ilmu yang digunakan untuk mengetahui beberapa cara dan keistimewaan yang menambah bagus dan indahnya suatu kalimat. Jadi ini sebenarnya sastra yang paling tinggi, yang membahas mengenai keindahan sastra menjadi lebih bagus dan elok, yang mana sebelumnya itu sudah sesuai dengan muqtada al-hal seperti yang sebelumnya, yaitu ma'ani dan juga bayani, sudah sesuai dengan itu. Nah, ditambah dengan memperindah bahasa dengan ilmu badi'. Nah, ini ada 2, yaitu memperindah makna dan memperindah lafal. Contohnya yaitu memperindah lafaz itu ada saja. Nah, ini ada surat Ad-Duha, akhirannya itu sama, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, bersajak semuanya, dan ini hanya salah satu tentunya, yang lain itu banyak sekali. Kemudian ada tibaqo, yaitu mengumpulkan 2 lafaz yang berbandingan maknanya, wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Nah, dia adalah awal, dia adalah akhir, dia melihat yang nampak, dia melihat yang batin. Itu salah satunya. Nah, kemudian dalam Al-Quran itu ada nakiroh dan ma'rifah. Jadi nakiroh itu isim yang menunjukkan makna umum dan luas, mencangkup semuanya. Cirinya itu bertanwin. Contohnya apa? Ada masjidun, insanun. Jadi insanun itu seluruh insan, tidak terkecuali. Kemudian ada naron, gisyawah, sawaun. Pokoknya bertanwin-tanwin. Kemudian ma'rifah, isim yang bersifat khusus dan tertentu, sudah diketahui. Cirinya isim alam. Nah, ada Ibrahim, Muhammad. Oh, itu Ibrahim itu sudah diketahui, jelas.
khusus kan, bukan sekedar insan manusia. Kemudian ada beral, al-kafiruna, al-mu'minuna, pokoknya ada al-alnya. Kemudian isim dhamir, huwa huma hum dan sebagainya. Kemudian ada isim isyarah, zalika, ada tilka, ada hadza dan sebagainya. Kemudian mausul, allazi, allazina, allati dan seterusnya. Kemudian juga ada idzofah, lailatul qadri. Nah, malam malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri itu idzofah. Kalau babun itu masih nakirah. Kalau babul fasli karena idzofah kan sudah jelas, oh pintu kelas, seperti itu. Nah, kemudian ada juga mufrad, tasniyah dan jama'. Nah, kalau mufrad itu bermakna tunggal atau satu. Kitabun, satu buku. Muslimun, satu orang muslim. Kemudian ada tasniyah, isim yang bermakna dua. Kitabani, dua buku. Abdaini, dua orang hamba. Kemudian ada juga jama'. Nah, jama' ini bermakna banyak, tiga atau lebih. Terbagi jadi tiga, jama' mudzakkar salim yang cirinya ada wawun nun di belakangnya atau ya nun, itu mudzakkar salim, tergantung posisinya. Kemudian ada jama' muannats salim mukminatun yang cirinya itu ada alif ta di akhir. Kemudian ada jama' taksir. Ini jama' yang dikira-kirakan, tidak ada aturan, seperti sudurun, hati, sadrun, sudurun, khobarun, akhbarun, kitabun, kutubun. Nah, itu jama' taksir. Kemudian ada as-su'al wal jawab fi Al-Qur'an. Jadi dalam menjelaskan itu ada kaidah soal wal jawab. Ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Itu misalkan ada hukum atau cerita, itu bisa dengan tanya jawab, bukan hanya kalam khobar atau kalam insa semata, tapi juga ada as-su'al wal jawab. Nah, pada dasarnya pertanyaan itu harus sesuai dengan jawaban. Namun ada yang tidak sesuai dalam maksud menunjukkan yang lebih penting untuk dipertanyakan. Seperti yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya apa yang harus diinfakkan. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa minas sabil. Nah, ini dijawab bersedekah kepada wal falil walidaini wal aqrabin, untuk kerabat, wal yatama, anak yatim, orang miskin. Nah, itu malah dijawab seperti itu. Itu dalam rangka menerangkan bahwa daripada menanyakan apa yang harus diinfakkan, itu pertanyaan yang seharusnya itu kepada siapa infak itu diberikan. Kemudian jawaban itu biasanya ada juga yang lebih umum dari pertanyaan. Itu di Al-Quran ada. Kemudian ada juga di Al-Quran jawaban kadang dilebihkan atau lebih ringkas tergantung konteks. Nah, kemudian ada jawaban bersambung dengan pertanyaannya. Dari dalam satu ayat itu ada pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan jawabannya. Kemudian jawaban terpisah dengan pertanyaannya, baik satu surah maupun lain surah. Ada yang pertanyaan di surat ini, kemudian jawabannya di surat itu. Kemudian ada dua jawaban dalam surah berbeda dalam satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya sama, tapi dalam lain surah itu dijawab dengan masing-masing. Kemudian ada pertanyaan yang tidak disebutkan jawabannya, seperti itu ya, Quran Surat Muhammad ayat 14. Kemudian ada juga jawaban yang mendahului pertanyaan, jadi malah jawabannya datang lebih dulu dari pertanyaannya, seperti itu surat As-Sod atau surat Sod itu. Nah, kemudian dalam Al-Quran ada juga hakikoh wal majas. Nah, kalau hakikoh itu nyata, asli, atau singkatnya bermakna denotatif. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama lughawiyah wad'iyah, asli. Contohnya ya ar-rajul dimaknai dengan laki-laki dewasa. Kemudian yang kedua ada lughawiyah manqulah, yang mana mengalami transformasi makna. Seperti mulanya adabah itu bisa bermakna ditujukan untuk manusia dan hewan, namun akhirnya digunakan untuk hewan melata berkaki 4 oleh para sastrawan Arab pada zaman dahulu, sehingga mengalami perubahan makna. Nah, kemudian ada majaz. Nah, majaz ini adalah peralihan makna dari denotatif menjadi konotatif.
bukan makna yang sebenarnya. Ini juga ada dua, yaitu ada filuwawi, contohnya yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah. Nah, kan tidak mungkin Allah bertangan atau memiliki tangan, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik sifat, zat, dan semuanya. Pokoknya sangat berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul hawadits. Jadi makna tangan Allah ini bukan dimaknai tangan, tetapi kekuasaan Allah. Kemudian ada fitarkib, contohnya anzalna alaihim sultan. Nah, anzalna di sini hakikat. Nah, kemudian sedangkan sultan itu kekuasaan, tapi di sini dimaknai dengan burhan, dalil atau keterangan. Ya, itu. Kemudian ada juga am dan khos fi Quran. Nah, am itu lafadz yang bermakna umum, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Bentuknya ada lafadz jamak, kullu dan jami'un, seperti kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia, itu mencakup semua manusia. Kemudian ada lafadz mufrad yang dima'rifatkan dengan al, contohnya al-bai'u. Lafadz jamak beral yang diidofahkan seperti wal walidatu. Kemudian auladakum. Ada juga isim mausul, alladzina yaquluna. Kemudian ada isim syarat, man qatala, man dzaraba, dan sebagainya. Kemudian ada isim nakiroh dalam susunan nafi, nahi, atau syarat, seperti la dzarara, la hijrata. Nah, la dzarara ini mencangkup kemudaratan, semua kemudaratan, seperti itu. Kemudian ada lafadz khos yang bermakna umum, tertentu, atau khusus, yang mana hukumnya adalah qat'i selama tidak ada yang memalingkan maknanya. Contohnya, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Nah, lafadz salasa kan tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari 3, karena sudah qat'i atau jelas bahwa bilangan 3 itu ya 3, jadi berpuasa selama 3 hari. Ini khusus, seperti itu. Selanjutnya ada juga mujmal dan mubayyan. Ya, dalam Al-Quran itu ada mujmal, ada juga mubayyan. Mujmal itu samar, beragam, atau majmuk, yaitu lafal yang belum jelas atau tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya tanpa adanya keterangan lain yang menjelaskan. Jadi tidak lengkap kalau tidak ada keterangan yang menjelaskan, seperti Al-Baqarah ini ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini quru ini bisa bermakna haid dan juga bisa bermakna suci. Kemudian ada tata cara, wa aqimus sholah, kan tidak diketahui sholat itu seperti apa. Kemudian ada juga ukuran, wa utuz zakah. Nah, zakat ini ukurannya seberapa, kan tidak lengkap, itu mujmal. Kemudian ada mubayyan. Nah, mubayyan ini adalah ini menjelaskan mujmal. Jadi lafal yang dapat dipahami maknanya berdasarkan asal awalnya atau setelah dijelaskan. Bisa juga dengan qaul, bisa dengan fi'il, perbuatan. Seperti tadi dalam mujmal, wa aqimus sholah. Sholahnya seperti apa? Ini dijelaskan dalam bayan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Kemudian ada isyarat, meninggalkan sesuatu, dan juga diam atau takrir. Jadi mujmal dan mubayyan ini adalah dua hal yang berkaitan, tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Ada juga mutlak dan juga muqayyad. Nah, kalau mutlak itu tidak terikat, lafaz yang menunjukkan pada hakikat tanpa memandang jumlah maupun sifatnya, tidak ada qayyid atau pembatas. Contohnya itu, perhatikan fatahriru raqabah. Nah, lafaz raqabah itu mutlak karena apa? Ia merangkup seluruh jenis budak tanpa dibatasi oleh apapun. Karenanya budak itu bisa mukmin dan juga bisa kafir karena tidak ada pembatasan. Kemudian ada muqayyad, yaitu terikat. Lafaz yang menunjukkan hakikat dengan dibatasi sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Ada qayyid, contohnya itu. Perhatikan fatah riru raqabatin mukminah. Lafaz raqabah itu dibatasi dengan kata-kata mukminah. Jadi budak yang beriman. Jadi ada yang mengikat, seperti itu.
Kemudian yang terakhir itu ada mantuk dan juga mafhum. Nah, kalau mantuk itu diucapkan, tersurat, kata lainnya tekstual, makna yang dikandung oleh lafaz sesuai dengan kata yang terucap. Seperti apa? Tuh, dalil puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu hukumnya wajib, puasa Ramadan. Itu didasari dengan mantuknya. Jadi sesuai dengan kata-katanya, tekstual, maknanya tekstual, tersurat. Kemudian ada mafhum. Mafhum ini difahami, tersirat. Jadi makna yang ditunjukkan oleh lafaz itu tidak dari ucapannya atau membacanya, tetapi dari pemahaman apa yang diucapkan, apa yang tersimpan di dalam sebuah kalimat itu. Contohnya ada Al-Isra 23, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata terhadap kedua ibu bapak. Nah, tidak boleh mengatakan ini mantuk, tetapi kalau memukul kedua orang tua itu juga tidak diperbolehkan kan. Makanya ini mengandung mafhum atau makna tersirat. Kalau mengatakan atau hus atau menyakiti itu hati ayah ibu itu tidak diperbolehkan, masa mau memukul diperbolehkan? Kan tentunya tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya memukul itu kan lebih tinggi kadar menyakitinya daripada sekedar mengatakan atau menyakiti hati orang tua seperti itu ya. Nah, ini ada dari saya, keindahan yang melekat pada Al-Quran sekaligus membuktikan bahwa ia bukanlah karangan seseorang. Karya luar biasa yang dimiliki Islam, salah satunya adalah I'jaz Balaghi. Baiklah, akhirnya dari saya apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan dan kesalahan dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia yang punya salah dan juga sering lupa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.